Nama saya Valerin Chandra Kesuma, saya CEO dan owner dari WeDo. Kami ini perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya bikin mesin-mesin pengolahan sampah. Buat saya, makna dari WeDo mungkin bisa lihat di sini. Jadi, we itu kami, do itu melakukan. Terus kenapa O-nya ada dua? Yang O yang kedua ini melambangkan circular economy, jadi ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Jadi sekarang ini kan kita ekonominya kebanyakan linear. Kita mengambil dari alam, membuat sesuatu, terus dibuang. Nah sekarang ini kita akan mencoba untuk membuat itu menjadi sirkular. Jadi setelah dibuang, apakah itu bisa dipakai lagi? WeDo ini satu perusahaan yang masih kecil, yang bergerak di bidang lingkungan. Kita membuat mesin-mesin pengolahan sampah, dan kita membantu klien kita supaya mereka bisa mengolah sampahnya sendiri menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang bisa dijual, bisa dipakai, bisa dipajang. Jadi kita pemberi alat-alat dan mesin-mesin untuk klien-klien kita ini. Tapi buat orang lain mungkin WeDo ini tempat mereka bekerja, tempat mereka berkarya. Pertama kali diving itu diajak papa. Jadi di Manta Point itu banyak ikan manta dari yang tinggal di sana ke satu teluk kecil untuk berenang-renang di situ. Sambil berenang dia ikan-ikan yang kecil makanin parasit dari badannya. Ya waktu diving saya bilang minta maaf sama ikan-ikan ini. Tapi saya ngerasa ikannya kayak ngomong balik gitu. Ini kayak tapi saya mendengar gitu, mereka bilang, ya mau gimana lagi, kamu manusia, saya ikan, saya udah kesini beribu-ribu tahun. Dan itu yang bikin stuck di hati saya waktu itu, kayak dia ikan, saya manusia gitu. Karena sedih sekali lihat dia mulutnya terbuka, terus kadang ada plastik yang masuk. Kalau orang bilang, mulai dari mana, dapat idenya dari mana, kenapa mau kerjain ini, ya itu apa ya, turning point-nya mungkin. Karena saya merasa, oh saya manusia, mereka ikan, saya bisa lakuin sesuatu. Sampah terbesar di dunia itu dari construction. Saya mulai mencari-cari cara untuk bagaimana gedung-gedung yang baru ini tidak memerlukan material yang baru, tidak menghasilkan sampah lebih banyak lagi. Apakah bisa bangunan-bangunan yang baru ini kita buat sambil menyerap sampah? Caranya gimana dengan mengubah sampah menjadi building material? Kebetulan saya menemukan komunitas di sekolah yang ngerjain ini juga, dan sama-sama kita mengembangkan komunitas ini, namanya Melt Collective. Dan waktu itu daur ulangnya sangat-sangat sederhana, pakai oven roti kecil. Harapannya waktu itu untuk buat mesin di Kanada, lalu diekspor ke Indonesia. Dulu waktu membangun PT ini, saya ada co-founder, tapi ya setelah berapa bulan dia pergi gitu. Jadi waktu itu agak susah karena dia yang dia lebih mengerti urusan permesinan. Karena saya meskipun ngerti tapi tidak sedetail dia gitu.
the show must go on. Kita punya 12 employee waktu itu, dan kita berusaha sebaik-baiknya. Itu momen tersulit, tapi juga saya bisa mengerti kalau misalnya dia mungkin kurang cocok atau gimana, atau mungkin ada alasan personal lain yang bikin dia tidak bisa lanjut sama kita gitu. Tapi ya saat itu lumayan menantang, tapi ya kita bangkit lagi gitu. Yang dikorbankan ya udah pasti ada beberapa kayak mulai bisnis sendiri itu susah, terus meninggalkan karir di arsitektur juga itu ya itu sesuatu pertimbangan lah. Semua ibu mau yang terbaik untuk anaknya, tapi sempat dia agak menasehati untuk stay aja di sana. Mereka cuman bilang ya good luck gitu. Dia akan support aku, decision yang aku pilih karena itu aku tahu itu yang aku mau gitu. Dan untuk resikonya juga I know. Jadi mereka support sih in the end. Saya belum menemukan company yang sama dengan WeDo sebenarnya. Jadi yang pembuat mesin di Indonesia itu ada banyak, tapi untuk yang benar-benar fokus di waste management, nggak ada yang kayak dari organik, non-organik, kaca, kelapa, plastik, dari plastik mentah sampai jadi produk. Lalu kita juga kasih consultancy untuk klien kita, jadi kita analisa dulu sampah mereka, dari awal, lihat kebutuhannya seperti ini, mesin yang cocok apa, ukurannya berapa, kapasitas yang cocok, sampai kita kasih maintenance yang keberlanjutan sampai selama WeDo ada ya, jadi tidak terbatas sama waktu garansi aja. Itu yang kayak all inclusive package seperti ini kayaknya sih unik ke WeDo. Lebih ke fokusnya di bidang ini dan juga fokus di mesin-mesin pengolahan sampah, tapi juga mesin yang dibuat beragam, jadi bisa di-tailor sesuai dengan kebutuhan klien. Tapi ya topiknya harus mesin pengolahan sampah gitu. Jadi bayangkan kayak pabrik yang menghasilkan 10.000 ember per hari atau 50.000 sendok per jam, itu kebanyakan di Jawa semuanya. Jadi